Selamat malam. 79 tahun Indonesia merdeka. Masih dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, penting bagi kita berefleksi tentang berbangsa dan bernegara. Saya sudah bersama seorang cendekiawan muslim, pernah menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan kini anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Prof. Amin, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi. Prof. Amin, kita sedang berbicara tentang 79 tahun Indonesia Merdeka. Pertanyaan pertama saya untuk Prof. Amin, apa refleksi di 79 tahun Indonesia Merdeka untuk seorang Prof. Amin? Terima kasih Mbak Rosi. Ada dua hal ya yang pokok. Yang pertama, sudah barang tentu dalam momen kemerdekaan dan memperingati ulang ke-79, kita bersyukur sebetulnya. Indonesia masih seperti ini dengan kondisi kepulauan yang semacam ini. Itu dan masih utuh dalam 79 tahun, itu sebenarnya kesyukuran yang luar biasa ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang susah juga gitu. Nah itu satu. Tapi yang kedua, kita juga harus menghitung-hitung, mengevaluasi juga. Mengevaluasi bagaimana capaian-capaian yang sudah kita raih, tetapi juga mana sih yang tertinggal. Yang tertinggal di dalam mengurus bangsa dan negara itu. Tata kelola negara ini sebetulnya sudah mengarah seperti cita-cita kemerdekaan 79 tahun yang lalu atau belum. Jadi kata kuncinya adalah mengelola negara. Betul ya, tata kelola negara. Tata kelola negara. Untuk tidak mengatakan manajemen begitu terlalu tinggi. Tata kelola negara dari level atas sampai paling bawah, RT RW maksud saya. Itu kita ini momen yang paling penting untuk merefleksikan itu. Jika ada kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan apa ya yang harus kita lakukan setahun ke depan? Itu harus dibiasakan oleh bangsa Indonesia itu. Karena ternyata setelah 79 ketertinggalan kita dalam hal ekonomi umpamanya gitu ya, dalam keadilan sosial umpamanya gitu, itu left behind betul. Kita tertinggal di belakang ya gitu. Keadilan sosial, ekonomi itu tadi menjadi penting untuk direfleksikan, dicari solusi ke depan yang lebih baik seperti apa, nasib petani umpamanya begitu ya. Kelompok-kelompok marginal. Ya, kelompok-kelompok marginal. Prof. Amin, kalau misalnya kita berbicara soal memperingati kemerdekaan Indonesia, kita punya satu terobosan baru atau ada sesuatu yang baru dalam peringatan 17 Agustus tahun 2024 ini. Yaitu diperingati di dua istana. Biasa di Istana Jakarta dan kemudian ada istana di Ibu Kota Nusantara. Ini sejarah baru. Tetapi kita juga mendengar soal kata kolonialisme. Bahwa istana di IKN itu karya anak bangsa, sesuatu yang harus kita acungi jempol. Ya, tapi juga kita mendengar meninggalkan Istana Jakarta karena ini ada bau-bau kolonial. Bagaimana Prof. Amin mendudukan kata kolonial sebagai sesuatu yang memang harus kita tinggalkan? Kolonial di situ ya sebetulnya maknanya bukan fisik begitu ya, dalam arti gedung atau apa rumah atau, tetapi kolonial yang harus ditinggalkan itu kan mentalitas sebetulnya, cara berpikir yang ya tidak merakyat, tidak peduli kepada rakyat umpamanya gitu, tetapi agak represif umpamanya begitu. Itulah kolonial yang sesungguhnya. Itulah kolonial yang sesungguhnya begitu, intimidatif gitu, itu yang harus ditinggalkan sebetulnya. Apapun situasi yang kita hadapi, kita nggak boleh menggunakan cara-cara semacam itu. Karena itu kolonial. Kolonial itu yang represif, intimidatif, begitu kan? Gitu. Nah kalau kita setelah merdeka juga kadang tergelincir ke situ, nah itu yang harus dikoreksi gitu.
Jadi sebetulnya kata-kata kolonial itu kalau saya melihat cara tata kelola lagi juga ya, selain Jadi mindset. kolonialisme itu sesungguhnya ada di watak, Di watak, perilaku. ya, perilaku, karakter. Itu yang harus ditinggalkan. Itu yang harus ditinggalkan. Kalau gedung yang berbau kolonialisme, Kalau apakah memang itu menjadi sejarah yang harus kita abaikan atau kita putuskan hubungan dengan gedung sejarah kolonialisme? tidak bisa. Karena apa? Ya gedung itu kan fisik dan itu adalah proses sejarah bangsa Indonesia. Bahwa kita pernah di bawah penjajah kolonialisme 300 tahun. Yes, it is a part of us. It is a part of us, begitu kan. Dan ya otomatis yang jelek-jelek memang harus dinyahkan gitu ya. Tetapi yang baik-baik, sistem-sistem yang baik seperti pendidikan, penelitian yang luar biasa di dalam keilmuan, bagaimana dulu ITB. Itu adalah peninggalan kolonialisme. Itu juga yang peninggalan kolonialisme. masih penting diteruskan. Masih terus diteruskan. Kalau tidak, apalagi kalau semuanya dilempar lalu kita tidak suka pada ilmu pengetahuan umpamanya, ya itu saya kira salah kita memahami itu tadi ya, kata-kata itu. Karena ada hal-hal yang baik juga gitu ya. Oh bagaimana, saya selalu melihat, memberi contoh begini Mbak Rosi. Sistem perbankan, terlalu ada juga sistem sekolah. Itu juga warisan-warisan lama kan, tapi kan kita teruskan karena memang bagus gitu kan. Jadi bukan jadi harus adil gitu loh melihat sejarah itu. Prof. Amin mendudukan sejarah kolonialisme itu agar generasi muda juga jangan salah tangkap. Bukan berarti bangunan yang identik dengan kolonialisme itu harus kita tinggalkan. Justru sebenarnya Prof. Amin kalau kita datang ke negara-negara maju, bagaimana mereka preserve atau mereka tetap melestarikan gedung-gedung ratusan tahun lamanya. Itu sebagai memori kolektif terhadap sejarah peradaban. Jadi kalau saya mau minta Prof. Amin untuk mempertajam lagi, jadi bagaimana mendudukan sejarah kolonialisme bagi generasi muda supaya kita jangan salah tangkap dan berpikir picik. Iya benar, itu saya kira problem baru kita sekarang itu ya. Tapi memang harus direnungkan dari waktu ke waktu ya. Tentang hal-hal yang kolonialisme dalam arti mentality itu yang memang harus dienyahkan. Tadi ya yang saya sebut intimidatif, represif, diskriminatif begitu ya. Dalam hal ekonomi, dalam budaya, dalam hal agama, macam-macam lah itu. Itu yang memang harus dijauhkan. Tetapi hal-hal yang sifatnya positif, ya khususnya di dalam hal ilmu pengetahuan, peradaban in general, saya kira itu kita harus merengkuh juga, wong itu bagian dari sejarah. Ya. Kita nggak bisa dong kemudian nanti pindah ke IKN lalu Istana Merdeka Selatan ini lalu dibongkar gitu. Oh itu kan cagar budaya. Ya. Dan itu banyak cagar budaya di tanah air. Penting sebenarnya bagi para pemimpin untuk mengetahui hal seperti ini supaya generasi muda tidak terjebak pada kata kolonialisme yang kemudian dipersempit dan kemudian tidak mengetahui makna sebenarnya. Karena jadi saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Buya Shafi'i Ma'arif. Jadi pemimpin itu sangat berat tapi mulia dan menantang. Pelajari riwayat pendiri negara agar tahu kenapa bangsa dan negara kita merdeka. Rasanya ucapan Buya Shafi'i Ma'arif ini masih sangat relevan untuk diingat kembali pada saat perayaan 79 tahun Indonesia merdeka. Kita perlu menengok kembali apa yang sudah dilakukan sejarah bangsa ini sehingga kita tahu mengapa kita merdeka. Saya sepenuhnya setuju dengan Buya itu. Ya Indonesia merdeka dengan seperti ini itu kan jasa luar biasa para founding parents kita kan sebetulnya. Bukan founding fathers tapi founding parents kita. Betul. Karena para perempuan juga ikut. Para perempuan juga untuk mendirikan bangsa ini. Iya, itu juga harus diakui. Ada empat peristiwa penting yang itu membuat mentalitas orang Indonesia harus meneladani mereka. Ya kan? Pertama, peristiwa
sidang BPUPK dari 29 Mei sampai 1 Juni. Luar biasa itu. Yang kedua peristiwa 22 Juni 1945, apa yang terjadi di situ, bagaimana musyawarah itu dilakukan, bagaimana masing-masing membuka diri, lalu berdialog, lalu mengambil keputusan. Yang ketiga, 17 Agustus itu sendiri, bagaimana memproklamasikan Indonesia merdeka. Itu generasi siapapun di Indonesia harus tahu itu, kapanpun juga. Yang keempat, bagaimana Undang-Undang Dasar itu dibentuk 18 Agustus 1945. Dan masing-masing itu unik. Gitu. Ya. Masing-masing itu unik dan di situ ada character building sebetulnya. Kalau kita mempelajari sejarah item yang 4 itu, masing-masing ada mutiara-mutiara yang menjadikan Indonesia seperti sekarang ini. Kalau generasi muda tidak tahu itu, ya kita bisa khawatir. Yang paling penting diketahui ketika Prof. Amin mengatakan mutiara itu adalah ketika mereka para tokoh itu mengeluarkan gagasan yang luar biasa, memperdebatkan itu. Nah pertanyaannya Prof, 79 tahun Indonesia merdeka, masihkah kita memiliki para tokoh dengan gagasan besar untuk Indonesia?